Assalamualaikum geng, semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Nah, pada statement kali ini ada sebuah kejadian yang menggemparkan seluruh negara, tak terkecuali Indonesia. Iya, bagaimana tidak, adalah sebuah kasus penembakan terhadap seorang remaja imigran asal Aljazair dan Maroko, yang bernama Nahel Merzouk. Dia ditembak oleh polisi sehingga dia meninggal di tempat kejadian. Ini dia kisah selanjutnya. Kericuhan terjadi di Prancis akibat anggota polisi menembak seorang remaja bernama Nahel pada Selasa dini hari, tanggal 27 Juni tahun 2023. Terhitung sudah 4 hari bentrokan terjadi antara warga dengan polisi Prancis, imbas penembakan tersebut. Lantas, siapa sebenarnya Nahel, hingga mengakibatkan kerusuhan di Prancis? Dilansir dari Reuters, remaja itu ditembak oleh 2 polisi sampai meninggal lantaran gagal memberhentikan Mercedes AMH yang dikendarai Nahel Merzouk di jalur bus, di kota Nanterre. Rekaman insiden menunjukkan 2 petugas kepolisian berdiri di sisi pengemudi mobil, yaitu Nahel Merzouk. Salah satunya menembakkan senjata ke arah pengemudi meskipun tidak tampak berbahaya untuk kedua polisi tersebut. Petugas mengatakan, dia menembakkan senjatanya karena takut bocah itu akan menabrak seseorang dengan mobilnya, menurut Jaksa Nanterre, Pascal Prace. Nahel ditembak di dada dari jarak dekat karena tidak mematuhi perintah polisi. Padahal Nahel tidak bersalah, dan bukan juga teroris apalagi DPO. Petugas saat ini menghadapi penyelidikan formal, untuk pembunuhan Nahel akibat kebencian oleh kedua polisi tersebut, dan telah ditempatkan dalam penahanan awal. Meskipun ada seruan dari pejabat tinggi untuk bersabar agar sistem peradilan dapat berjalan dengan sendirinya. Sejumlah besar orang di seluruh Prancis tetap terkejut dan marah, terutama di kalangan anak muda, tak terkecuali, dari mana asalnya, agamanya, karena merasa marah sama oknum polisi yang seenak jidatnya, apalagi Nahel Merzouk yang telah menjadi korban diskriminasi oleh polisi, bahkan yang tidak diskriminasi pun ikut memberontak. Nahel adalah keturunan Aljazair dan Maroko. Dia adalah remaja muslim imigran. Nahel tinggal bersama ibu dan neneknya, dan tidak diketahui keberadaan sang ayah kandungnya. Nahel adalah seorang anak tunggal yang dibesarkan oleh ibunya. Dia saat ini sedang kuliah di sebuah universitas. Nahel dan ibunya tergolong keluarga miskin imigran. Dia bekerja sebagai supir untuk jasa pengiriman makanan dan dia juga bermain dalam liga rugby. Dia terdaftar di sebuah perguruan tinggi di Suresnes tidak jauh dari tempat tinggalnya, untuk berlatih menjadi tukang listrik. Mereka yang mengenal Nahel di tempat dia tinggal, bahwa dia sangat dicintai di Nanterre, di mana dia tinggal bersama ibunya, yang bernama Mounia, dan dia Nahel tidak pernah mengenal ayahnya sama sekali. Dia sangat baik dan sopan, dia tergolong anak rajin dan patuh. Dia tidak memiliki catatan kriminal tetapi dia dikenal oleh polisi. Dia telah memberikan ciuman besar kepada ibunya sebelum dia pergi bekerja, dengan kata-kata, "Aku mencintaimu, Bu." Dia merupakan atlet. Nahel telah menghabiskan 3 tahun terakhir bermain untuk klub rugby Pirates of Nanterre. Dia telah menjadi bagian dari program integrasi untuk remaja yang berjuang di sekolah, dijalankan oleh sebuah asosiasi bernama Ovale Citoyen. Program tersebut bertujuan untuk mengajak orang-orang dari daerah tertinggal untuk magang, dan Nahel salah satu murid, sedang belajar menjadi tukang listrik. Presiden Ovale Citoyen Jeff Pueh adalah salah satu orang di asosiasi setempat yang paling mengenalnya. Dia telah melihatnya beberapa hari yang lalu dan berbicara tentang anak yang menggunakan rugby untuk bertahan hidup. Dia adalah seseorang yang memiliki keinginan untuk menyesuaikan diri secara sosial dan profesional, bukan anak yang berurusan dengan narkoba atau mendapat kesenangan dari kejahatan remaja, kata Puh kepada Le Parisien. Dia memuji sikap teladan remaja itu, jauh dari pembunuhan, karakter tidak menyenangkan, yang dilukiskan di media sosial,
Dia telah mengenal Nahel ketika dia tinggal bersama ibunya di Vieux Ponte pinggiran kota Nanterre sebelum mereka pindah ke perkebunan Pablo Picasso. Tak lama setelah terbunuhnya Nahel, seorang petugas ambulans, Marouane, melancarkan omelan terhadap seorang petugas polisi, kemudian menjelaskan bahwa dia mengenal bocah itu seolah-olah dia adalah adik laki-lakinya. Dia telah melihatnya tumbuh sebagai anak yang baik hati dan penolong. Dia tidak pernah mengangkat tangan kepada siapapun dan dia tidak pernah melakukan kekerasan, katanya kepada wartawan. Ibunya percaya petugas polisi yang menembak anaknya adalah sebuah rasisme atau kebencian terhadap imigran apalagi imigran berwajah Arab. Ibunya mengatakan di France TV, dia marah kepada kedua polisi tersebut, bukan marah kepada semua polisi imbuhnya, dikala kerusuhan makin menjadi-jadi. Saya punya teman yang merupakan petugas, mereka bersama saya dengan sepenuh hati, kata ibunya. Sebagai akibat penembakan itu, orang-orang turun ke jalan Nanterre untuk memprotes, membakar mobil, hingga melempar batu serta kembang api ke arah polisi. Sejumlah bangunan negara seperti sekolah, balai kota, toko, mobil, rusak parah dan markas besar Olimpiade Paris 2024 di dekat Saint-Denis juga dibakar oleh demonstran. Tak terkecuali bahkan semua toko yang bermerek di dunia juga ikut jadi target demonstrasi, dan semuanya dijarah seisi toko. Aksi itu kemudian ditanggapi dengan tembakan gas air mata. Kekerasan menyebar ke pinggiran kota Paris lainnya, banlieue, serta kota-kota dari Toulouse hingga Dijon dan Lille. Terdapat sekitar 40.000 petugas polisi yang dikerahkan, 5.000 diantaranya berada di Paris. Pihak kepolisian sendiri menyatakan bahwa 150 orang di lebih dari setengah wilayah Paris telah ditangkap. Emmanuel Macron pun ikut mengecam, tidak ada yang bisa membenarkan kematian seorang anak muda, kata Presiden Prancis Emmanuel Macron ketika ditanya tentang insiden penembakan Nahel itu, selama kunjungan ke Marseille pada Rabu, tanggal 28 Juni tahun 2023. Ia mengutuk tindakan polisi dan menyebutnya tak akan termaafkan polisi yang bertindak semena-mena. Protes tampaknya bahkan telah menyebar ke wilayah Prancis seberang laut. Bahkan seorang pria terbunuh oleh peluru nyasar selama kerusuhan di Cayenne, ibu kota Guyana, Prancis pada Kamis malam, menurut pernyataan dari wali kota tersebut. Situasinya mengkhawatirkan dengan kerusuhan hebat yang telah berlangsung di daratan Prancis selama 5 hari 5 malam. Kerusuhan ini banyak dari anak di bawah umur antara 14 sampai 18 tahun. Bahkan kabarnya ini sempat meluas ke dua negara tetangga, seperti Swiss dan Belgia. Itulah geng, cerita singkat tentang pembunuhan remaja di Prancis beberapa waktu lalu oleh oknum yang tak punya hati, dan sangat disayangkan kelakuan dua polisi tersebut. Gara-gara dua oknum polisi tersebut semua polisi dibenci masyarakat, dan dianggap tidak manusiawi oleh orang-orang perusuh. Kita tunggu berita selanjutnya iya geng, bagaimana perkembangan ke depannya? Bagaimana menurut kalian? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye geng.